Ya berapa kali kita lihat ada 2 kesempatan Australia yang shooting keras, yang 2 kali berjibaku Paes. Itu kalau bukan Paes. Saya tidak menyepelekan kiper yang lain ya. Yang namanya Sintayong juga tidak seperti ya Tuhan juga lah yang bisa membalikkan telapak tangan dengan akhirnya hasilnya juga positif. Ya Mirsa, Timnas Indonesia akhirnya mampu meraih hasil positif. Kalah menjamu Australia di laga kedua, round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan untuk mengetahui sejauh mana performa Timnas Indonesia meskipun akhirnya mampu meraih hasil positif, tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh rekan saya nih yang juga merupakan salah satu pengamat sepak bola di tanah air ini. Apalagi kalau bukan Bung Fernando Huta Barat. Krep, apa kabar? Selamat datang. Penonton rame ya. Penontonnya rame banget nih. Ada sama lah kayak kemarin waktu di Timnas 70 ribuan nih. Waduh ngeri banget nih. Top. Gimana Krep? Bung V? Yes. Iya, sama-sama nonton juga kan kemarin. Betul. Mungkin gimana nih melihat performa Timnas walaupun kita akhirnya memang mampu mencuri poin lagi kan menghadapi Australia yang notabene peringkatnya jauh 6 kali lipat dari Indonesia sendiri, tapi Timnas Indonesia juga mampu menampilkan penampilan terbaiknya dan bisa meraih 1 poin. Iya, kalau dibilang bersyukur, kita patut bersyukur ya dengan pengorbanan atau juga perjuangan dari anak-anak Timnas Indonesia di bawah Sintayong mendapatkan hasil poin 1. Tapi sebenarnya kalau untuk kita melihat kerugian bermain sebagai tuan rumah, tentunya juga pasti ada faktor kerugiannya ya. Karena kita memang sama sekali tidak bisa mendapatkan poin maksimal. Dan di 2 pertandingan awal Indonesia ini, di kualifikasi ini sebenarnya kita bermain hampir sama. Kita bermain lebih banyak bertahan. Karena pressure ketika pada saat melawan Arab Saudi di kandangnya, terus juga melawan Australia di kandang kita sendiri, hampir sama cara permainan bertahan. Tapi di Arab Saudi itu bermain lebih bagus, lebih atraktif dalam hal counter attack. Kemarin di GBK itu nggak Krep. Nggak terlihat sama sekali. Entah mungkin karena ada perubahan pemain ya, karena kita tahu juga general lapangan Tom Haye nggak ada yang bisa memegang istilahnya ritme permainan menjadi kunci roh permainan Indonesia. Terus di depan juga ada sedikit perubahan di mana Witan tidak dimainkan, Marcelino dimainkan, terus di belakang juga ada satu perubahan, Hafner dimainkan. Tapi menurut saya mungkin bukan karena juga masalah pemain-pemain yang dimainkan ini berbeda dengan pada saat di Arab. Tapi memang nyatanya kita memang kena pressure banget sama Australia. Sehingga perkembangan permainan kita sangat sulit. Ya, kita lihat pada saat kita mau melakukan counter itu kalau nggak salah pemain yang Australia yang paling mahal di timnas Australia Sutar tuh, yang main di mana ya? Fulham apa di mana? Saya lupa. Pokoknya dia main di Liga Inggris. Ya, itu sangat sulit untuk bisa dilewati. Ragnar matiku sama dia. Ya, jadi memang terlihat memang kurang atraktifnya permainan ini mungkin kalau saya lihat memang karena kualitas dari Australia juga yang sangat bagus. Padahal harapan itu sebenarnya sempat ada di awal-awal laga kan, sempat langsung mengebrak tuh begitu kick off. Iya, Sandy Walsh ya. Shooting keras, bola rebound, di-shooting lagi sama Strike kalau nggak salah ya. 2 kali dapat blocking dari. Wah, ini bakalan seru nih laga nih ke depannya. Betul, seperti kayak memberikan angin positif ya. Dan kita bisa makanya gue yakin bilang skor 3-1 padahal orang banyak yang aku kan bilang gini, lu kayak dukun beranak aja dulu beranak. Dia bilang, itu lawannya Australia, 3-1 dari mana cerita gitu kan. Ya gue biar semangat-semangat aja gitu kan. Itu apa karena pressure dari penonton juga atau beban atau di bawah tekanan apa? Bisa jadi juga ya, ini banyak faktor menurut saya. Kita nggak tahu juga bagaimana kondisi dari setiap pemain. Terutama juga mungkin karena mungkin pertama sekali bermain di kandang di putaran ketiga Piala Dunia ini. Jadi mungkin sehingga mungkin agak sedikit nervous. Memang karena setiap pemain itu sama-sama. Lu juga pernah jadi pemain, gue juga pernah jadi pemain. Memang kadang pressure itu datang pada saat kita memang di dalam dihadapkan dari begitu banyaknya pendukung kita dan mereka pasti berekspektasi kita main bagus dan hasilnya menang. Nah ini yang menjadi buat beban buat para pemain. Iya itu yang sedikit terlihat ya. Tapi tidak dengan pemain-pemain mungkin yang kalau kita katakan pemain naturalisasi yang memang mereka punya mental jam terbang yang bagus ya. Dan kalau gue jujur gue ngeliat sebenarnya pada saat penampilan dari Marcelino pada saat kemarin bermain itu tidak sebaik sebelum-sebelumnya. Ketika bermain juga di Piala Asia masih lebih baik. Pernah lihat, gue juga ngeliat pada saat lagi siaran itu disorot di mana Sintayong agak ngomel sama dia.
gitu kan. Betul. Bahkan akhirnya gue juga ada banyak lihat berita, banyak juga netizen nih suara-suara sumbang bilangnya begini, ini pemain titipan dari siapa kok mainnya gitu-gitu aja masih ada di timnas, dan itu lihat buktinya Sintayong mana-mana. Apapun kata netizen, tapi saya sependapat. Kenapa? Marcelo tidak berkembang sama sekali Pada malam itu ya. pada malam itu. Entah itu karena pressure atau juga mungkin karena memang penampilan dari pertahanannya Australia bagus, kita nggak tahu faktornya apa. Ya. Gitu kira. Tapi kalau kita lihat di pertandingan malam itu, lagi-lagi Martin Pas nih menjadi pahlawan bisa dikatakan. Aksi-aksi heroiknya itu yang sangat apik. Betul. Jadi mampu menyelamatkan berapa kali peluang dari Australia kan ya. Saya setuju ya, kalau mau dikata sebenarnya bukan cuma Martin Paes ya. Kalau saya bilang 3 back sejajar dari Indonesia, ada Izes, Rido, ada Verdong, Hapner juga kan. Ya Hapner. Yes. Ini bermain sangat baik. Menurut saya kalau mereka tidak bermain bagus, saya pikir itu gawang gampang kebobolan. Ya berapa kali kita lihat ada 2 kesempatan Australia yang shooting keras, yang 2 kali berjibaku Paes, itu kalau bukan Paes. Saya tidak menyepelekan kiper yang lain ya. Tapi mungkin reaksinya dan juga refleksnya beda lah. Memang kualitas sangat tepat lah Paes bisa menjadi penjaga gawang Indonesia. Nah kalau Anda melihatnya khususnya untuk Hapner lah di lini belakang yang baru. Pakai Anda ya terlalu kaku banget ya Anda. Lo gimana coba? Gitu lah ya. Kaku banget nih Bang Krep ini. Anda. Gimana? Lu biasanya di TV. Oh iya sih. Jadi di warung kopi lu VV aja ya. Benar-benar. Jadi gimana? Coba menurut lo kalau Hapner kemarin diturunkan starter kan? Nah mungkin melihatnya gimana kolaborasinya bersama Rido dan Izes? Gitu. Iya, sebelumnya itu kalau tidak salah kalau pas bermain di mana di Arab Saudi itu Verdong ya yang bermain di sini ya. Verdong bermain, dan ketika kemarin Hapner yang main, Verdong agak didorong ke depan, di tengahnya ada Nathan Chuaon ya kan. Nah kalau saya melihat mungkin kita nggak bisa bilang juga dia bermain jelek ya, tapi siapa yang dihadapi Krep? Itu menurut saya. Lawannya berbeda. Ya, nyatanya gini, dia di Arab Saudi tidak dimainkan oleh Sintayong dan jajaran pelatih karena katanya kebugarannya belum 100% kembali, dia punya fisiknya. Artinya setiap pelatih pasti tahu ya. Nah kemarin itu pastinya dia dimainkan, artinya dia mungkin sudah tercapai lah di tingkat kebugarannya sehingga akhirnya dimainkan. Tapi yang dihadapi ini adalah Australia. Itu pemain yang kulit hitam. Iya, itu kenceng banget tuh. Kenceng banget itu. Kayak Martinnya Inter Milan dulu. Nah, itu dia. Nah, makanya dia harus menjaga itu, Krep. Ya kan, kelihatan memang dia tidak bisa mengembangkan permainan, tapi karena apa? Karena dia harus banyak fokus bertahan dan dia harus banyak menjaga kecepatan dari pemain Australia ini. Sehingga akhirnya ya kalau kita lihat mungkin ya orang juga bilang Hapner main kurang bagus. Nah, sekarang kita berbicara kurang bagus apa nih? Kurang bagus dalam arti kata positif untuk membantu penyerangan atau kurang bagus dalam pertahanan. Kalau dalam pertahanan buktinya nggak ada gol. Artinya tiga back sejajar bekerja dengan maksimal, dengan baik dong. Bener kan? Nah itulah makanya kalau menurut saya kita nggak bisa melihat, menilai, mengevaluasi setiap jalannya pertandingan menit per menit dengan mungkin tidak bisa menyerangnya kita terus dibilang jelek. Nggak bisa juga, Krep. Ya kita harus benar-benar realistis lah menilainya. Ya tapi gitu. kalau mungkin kalau gue ngelihatnya meskipun kemarin kita mampu meraih 1 poin, tapi dari overall secara performa, yaitu tadi yang seperti kita bilang kan, mungkin penampilannya jauh lebih di bawah pada saat kita menghadapi Arab. Betul. Nah, tadi juga nih seperti yang lo ngomongin kan, karena situasinya mungkin memang tidak memungkinkan karena pressure dari Australia. Tapi kalau melihat game model dari permainan dari Indonesia sendiri tuh, kan dalam sepak bola nih kalau kata Om Danur nih, nggak ada yang berupa tuh insiden, tapi by design semuanya harus dipersiapkan, semuanya harus dilatih. Nah itu mungkin gimana, Fit? Ya, apakah ini tidak juga? Gue setuju ya yang lu bilang tadi ya, karena artinya gini loh, Krep. Kita udah bahas masalah pemilihan pemain pertama sekali. Kita nggak tahu bagaimana mungkin tingkat kebugaran dari Tom Haye karena pada saat main di Arab Saudi dia ditarik keluar kan. Babak kedua belum habis dia tarik keluar. Ivar Jenner juga tarik. Iya, mungkin karena mungkin masalah cedera dan lain-lain kan. Dan juga kalau menurut saya mungkin kemarin itu kalau menurut saya faktornya kita bermain di kandang dan kita nggak punya roh permainan di sektor tengah. Nathan Chuaon main di sana bersama dengan Ivar Jenner. Tapi dari karakter kedua pemain ini dia nggak punya pemain atipikal yang memang kayak ya dikatakan profesor lah. Yang bisa menjadi meng-create permainan, memperlambat, mempercepat permainan, berani pegang bola, bagus kualitas pegang bola, sehingga akhirnya tim ini bisa bekerja dengan bagus dalam hal apa? Counter attack, menyerang. Kita punya orang yang bisa pegang bola baik lah dengan skill kemampuannya. Kemarin tuh enggak. Jadi kita sering hilang bola, kesalahan sendiri. Betul. Tipikal Jenner, tipikal sama Nathan Chuaon dapat bola. Mereka apa? Mereka langsung mengalihkan bola, melakukan rotasi. Sementara kalau kita bermain dengan model seperti ini, defense-nya Australia bagus. Ya kita dikasih bola-bola misalnya ke kaki, mereka pressingnya bagus.
Nah kalau menurut saya memang kurangnya ada roh permainan di Tom Haye di sana sehingga akhirnya tidak bisa berkembang itu permainan sehingga bola terlalu gampang cepat lagi hilang ke pemain Australia. Jadi kita nggak kuat, possessionnya kita nggak terlalu kuat ya. Nggak kuat, bola possession nggak kuat, kita kalah. Makanya kemarin berapa kali tuh dari Hubner langsung long pass ke atas, dari belakang langsung direct. Ya. Jadi itu bikin hilang bola terus kan. Betul. Dan juga nggak lama juga akhirnya kan juga strike diganti kan. Iya. Ya toh? Iya. Strike diganti juga. Akhirnya yang main di tengah siapa? Kadang si Marcelino, kadang Ragnar, kita bermain false nine kemarin. Akhirnya karena kita nggak punya striker murni. Gitu loh. Jadi ya kalaupun kita kemarin bermain dengan striker murni, saya pikir akan sangat sulit juga karena apa? Kita tahu Australia juga 3 defendernya luar biasa dengan posisi yang tinggi, dengan pengalaman Eropanya, ya kan? Jadi kalau menurut gua untuk pertama sekali Indonesia bisa menang Australia ini udah sangat bagus. Ya. Walaupun sebenarnya kerugian karena kita bermain sebagai tuan rumah. Terlepas dari itu ya mau tidak mau harus bisa mencuri gol atau juga kemenangan di kandang lawan. Entah itu nanti lawan Bahrain, lawan China. Karena setelah itu kita akan ketemu lagi lawan yang berat di kandang. Iya kan? Betul. Cerita Jepang sama Arab. Jepang 2 game pesta gol dua-duanya. Justru itu sama Arab Saudi lagi, ya kan? Ketemu lagi. Nah kalau berbicara masalah keberuntungan, Dewi Fortuna di 2 pertandingan ini menurut saya dari lawan Arab Saudi dan juga lawan Australia, ini kita ini lebih kepada Dewi Fortuna yang menghinggapi timnas Indonesia. Kalau enggak kita kalah, Krep. Ya. Kita lihat gimana permainan Indonesia dan juga lawannya lah. Dan harus realistis ya. Kalau kita bersyukur, sangat bersyukur. Tapi ya masih ada kesempatan menurut saya. Begitu. Mudah-mudahan dengan tambahnya nanti Mes sama Eliano ini Raiders bisa ada perubahan lagi ya kan. Itulah harapannya. Cuman ya kembali 2 tipikal pemain ini kan kalau Mes ini kan bermain di sektor belakang. Mungkin untuk 3 back sejajar. Mungkin juga bisa mengancam posisi dari Rido. Nah sementara kalau yang namanya Eliano kan bisa bermain di depan. Dia bisa free roll, dia bisa main di flank, bisa di tengah. Tapi kita memang harus punya pemain yang mempunyai kemampuan distribusi bola dan holding bola yang bagus di tengah. Tapi bukan maksud gue kan kita nih sama-sama kita sudah sering mengamati performa timnas kita. Mungkin dari dulu permasalahannya adalah kita kurang berani main build up. Iya. Ya kan kurang kuat dalam position. Nah, timnas yang sekarang kan sudah berbeda. Betul. Dihuni pemain-pemain yang bisa dikatakan sudah merumput di level Eropa yang sangat baik lah. Nah ini harusnya juga kan menimbulkan pemain-pemain kita punya individu yang cukup bagus gitu. Betul. Maksudnya untuk keluar dari tekanan pada saat kita di press, harusnya mereka bisa itu. Baik itu secara individu maupun unit group gitu. Iya saya setuju. Cuman begini Krep ya. Yang namanya Sintayong juga tidak seperti ya Tuhan juga lah yang bisa membalikkan telapak tangan dengan akhirnya hasilnya juga positif. Kita juga harus berpikir juga bahwa tim ini juga belum terlalu lama juga bersama-sama. Chemistry-nya jadi belum dapat gitu. Chemistry menurut saya belum semuanya bisa terjalin dengan begitu bagus. Sehingga akhirnya ya kita lihat up and down penampilannya. Up and down. Kalau kita lu berbicara tadi masalah build up. Pada saat di Arab Saudi build up-nya bagus kok menurut gua. Iya. Ketika pada saat kita mau counter build up-nya bagus. Main bola-bola pendek tuh cepat tuh bola jalan. Dan gue pikir itu yang akan dilakukan ketika lawan Australia. Tapi ternyata beda lawan, beda juga karakter lawan yang dihadapi, Krep. Ini permasalahannya, tipikal Australia itu kemarin kan dia kan tipikal Eropa. Permainannya tipikal Eropa. Dan pengalamannya Eropa kolektivitas semua. Tuh mereka. Kolektivitasnya luar biasa. Jadi kalau makanya saya bilang, kalau kita mau berbicara masalah menganalisa pertandingan, kita tidak semerta-merta bisa cuma menilai bahwa kelihatan kita nggak bisa pegang bola, ini karena memang kualitas kita, build up-nya nggak ada. Bukan gitu, kita harus juga melihat bagaimana kemampuan dari lawan melakukan pressing ke kita. Sehingga akhirnya mereka tidak bisa, mereka dengan defense yang bagus, tidak bisa membuat Indonesia mengembangkan permainannya dengan build up play-nya. Seperti itu. Kalau gue sih secara overall, saya bilang ya kemarin itu sebenarnya kehilangan touch dari orang-orang mungkin yang mungkin bisa melakukan distribusi bola yang bagus dan berani pegang bola kuat di sektor tengah. Gitu aja. Ketika bola-bola dilempar ke depan, akhirnya apa? Begitu banyaknya permasalahan individu yang di sana. Berapa kali saya lihat yang namanya Marcelino dikasih bola, dia memberikan bola juga kepada rekannya yang menurut gua ya, itu ya nggak sewajarnya lah. Ada satu peluang, kalau nggak salah di babak pertama, kita lihat itu ada serangan balik cepat Krep dari sektor flank kanan. Saya lupa di menit keberapa. Di sini Ragnar atau siapa yang keluar ya, strike kalau nggak saya tidak salah. Dia memaksakan bola terupasnya ke arah situ. Tapi lu kalau lihat dalam permainan, ada yang muncul karena semua back dari Australia udah semuanya geser ke sini, miring. Ada yang muncul, nggak fair dong mungkin di Nathan. Di sisi kiri. Sisi kiri. Kalau dia misalnya visualisasinya bagus ke sektor kiri, dia buang bola ke sana, itu saya rasa bisa lain cerita. Karena apa? Udah kosong. Pada saat itu kan kelihatan langsung pada kesel kan minta bola gitu nggak dikasih.
Nah jadi itulah menurut saya mungkin ya kembali mungkin permasalahannya adalah kalau menurut saya bisa jadi karena pressure. Ya. Karena kalau yang gue lihat kemarin transisi positif kita pada saat kita dapat bola gitu harusnya fast break gitu kan. Akhirnya salah passing lah, gagal gitu. Akhirnya bola nyangkut lagi ke Australia. Iya. Kita harus defense lagi. Iya, defense lagi. Ya, seperti itu. Itu yang saya bilang kemarin pas waktu sama Krep di ini kan. Jadi memang kelihatan memang kita terburu-buru dalam melepas bola. Yeah. Kita rebut bola, melepasnya terburu-buru, akhirnya kerebut lagi dan kita kena counter-counter lagi. Seperti itu. Jadi kalau ya ini PR juga menurut gue ya. PR juga buat Sintayong karena kita akan bermain 2 kali di kandang, di Bahrain juga di China. Ya kemarin juga China kalah lawan Arab Saudi yang bermain hanya 10 orang bermain di kandangnya. Betul. Jadi artinya apapun bisa terjadi. Tapi kalau kita mau realistis, ya kita bisa harus ngambil kemenangan di 2 partai ini. Sebelum nanti kita ketemu lagi melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Betul. Inilah mungkin yang sangat realistis kita bisa merebut poin nih. Poin kemenangan. Bisa 6 poin, cukup bersyukur. 4 poin, 1 draw 1 menang, udah cukup juga bersyukur. Gitu kalau menurut saya. Betul. Jadi bisa dikatakan posisi Tom Haye itu sangat sentral banget ya. Sangat sentral dan kita ya ini saya berharap memang nantinya itu akan ada ya. Mungkin setipikal dari Tom Haye juga mungkin yang dinaturalisasi sehingga akhirnya kita juga mempunyai lapis-lapisan yang kuat dari setiap posisi. Karena kalau menurut gua kayak Nathan Choaon, kayak Ivar Jenner untuk mengganti pemain ini masih belum bisa. Beda karakter, beda kualitas. Ya buktinya juga Tom Haye udah disebut-sebut profesor kan, ya kan? Dengan cara dia bermain dengan intelijensinya dia yang sangat baik. Kemarin juga sempat dimainkan di babak kedua. Tapi menurut gue ya udah dalam posisi yang sangat terlambat. Kenapa? Betul. Ya kita juga dalam pressure Australia. Jadi karena pas udah babak kedua gini kita lebih ditekan lagi, lebih dikurung lagi tuh. Ya samanya kayak di Arab Saudi dulu lihat gak? Yang pada saat di Arab Saudi main ketika udah ditekan kan 2 tengah diganti, Jenner diganti, terus ini diganti. Oh itu makin Rido diganti, terus main si Ferrari. Lihat gak Ferrari gimana kacaunya main? Iya. Karena kena press terus, narik baju itu kalau misalnya itu narik itu ketahuan dan gak VAR, penalti Krep. Iya betul. Itu udah pasti penalti. Jadi ya begitulah. Momen ketika pada saat pemain itu paling gak enak pemain nih sebagai cadangan dia dimasukin pada saat kita dalam pressure. Ditekan tuh, susah. Nggak bisa berkembang cepat jadi main bagus. Itu pasti katanya jelek kayak. Seperti gitu. Nah, cuman kalau lo melihatnya gimana nih? Terkait juga mungkin kreativitas dari game model yang diterapkan oleh STY sendiri maupun variasi serangan atau variasi formasi. Iya, gitu. Maksudnya kan itu harusnya bisa keluar loh. Maksudnya oh ya udah ini kita main begini kita gagal atau mungkin plan B kita gitu loh maksudnya. Iya sebenarnya begini ya kalau gue mungkin ya kita cuma menganalisa ya kita juga nggak wajar juga kalau misalnya kita istilahnya kita menjudge ya bahwa Sintayong ini memang istilahnya miskin taktik ya. Kalau kita lihat kan dari awal Sintayong megang kan dia kan suka bermain dengan 1-3-4-3 ya. 1-3-4-3. Artinya di sini dengan 3 back sejajar dibantu dengan 4 di tengah dan juga pemain depannya ada 3. Nah gue sih sepakat ya sebenarnya kadang-kadang kalau misalnya pelatih melihat dengan kondisi seperti ini tidak bisa berjalan maksimal mungkin bisa dirubah jadi apa 4-4-2, 4-3-3 apapun bentuknya lah kita bisa ngeliat. Tapi kalau lu menyikapi dalam setiap permainan timnas Indonesia kadang-kala dalam permainan ketika bertahan itu jadi berubah jadi bisa 4 bisa 5 kadang-kadang 5-4-1. Nah iya tapi kalau misalnya orang awam kan cuma melihatnya kan pada saat menyerangnya 3-4-3. Berpikir bertahannya juga begitu. Nah, tapi kalau saya bilang sebenarnya apa yang dilakukan oleh Sintayong ini sebenarnya semuanya itu kolektif secara tim. Secara tim itu cukup bagus sebenarnya. Kalau misalnya kita bilang jelek ya nggak mungkin bisa lolos sampai putaran ketiga. Piala Dunia lah. Ya kan kasarnya seperti itu. Nah, kalau menurut saya memang kembali kepada ya itu tadi saya bilang kita bermain itu bisa kelihatan bagus juga dalam penguasaan bolanya kalau memang kita tidak dalam pressure yang sangat tinggi dari lawan. Tapi kalau kita dalam pressure sangat tinggi, walaupun kita bisa melepaskan diri ya dengan cara permainan kita, tapi ya kembali kita harus realistis dengan siapa yang kita hadapi. Betul. Seperti itu aja kok. Makanya kita pencapaian kita sampai di round ketiga ini dengan 2 game 2 poin tuh sangat luar biasa karena yang lainnya tuh kayak Thailand, Vietnam butuh 8 game untuk mendapatkan 2 poin kan. Dan gue juga buat gue ya secara realistis tadinya gue berpikir ketika Indonesia masuk ke putaran ketiga ini, gue malah agak sedikit pesimis. Karena yang dihadapin ada Arab, raksasa ada Asia Jepang, semua. Iya, ada Australia. Langganan Piala Dunia. Betul, yang paling 3 tim ini mungkin yang akan berurutan 1, 2, 3. Nah Indonesia bisa di urutan keempat itu udah bagus. Karena apa? 3 dan 4 masih bisa lolos ke partai playoff. Round keempat dulu round kan. Keempatnya, iya.
maksudnya babak playoff round 4 untuk diambil kalau salah 2 lagi kan. 2 lagi. Nah, jadi artinya kalau pun kita bisa menyelinap nih di urutan 3 atau 4 itu udah sangat bagus, Krep. Gitu Luar biasa. Gitu. Iya, dengan tim yang baru dibangun. Kalau menurut gue sih mungkin kalau kita mau lihat tim ini bagus, mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan. Iya, betul. Karena apa, mereka baru bisa bersama-sama. Apalagi nih orang bilang gini, dengan adanya Eliano, adanya Mes, wah timnas akan semakin cepat bagus nih. Enggak jaminan. Mereka perlu adaptasi. Betul. Walaupun mereka sama-sama di Eropa, tapi perlu adaptasi. Karena apa? Udah berbeda. Cara permainan dengan Sintayong sangat berbeda. Mungkin kalau Sintayong apa? Bermain dengan apa? Dengan mungkin istilahnya kayak lebih kepada Asianya. Tapi kalau mereka bermain di Eropa kan nggak mungkin beda. Jadi itu mungkin menurut gue yang kalau menurut lo Sintayong nih filosofinya seperti apa dia? Ya filosofinya masih Asia lah kalau gue lihat. Ya? Makanya cocok dengan Indonesia seharusnya. Nah yang harus beradaptasi sekarang malah orang-orang yang dari Eropa ini untuk bisa menyesuaikan dengan karakter dari Sintayong. Kalau menurut saya begitu. Nah kalau barisan depan juga nih kemarin nih. Strike dan Orat Mangun juga. Nyaris sempat berapa kali membahayakan, tapi ya nyatanya kan belum memberikan harapan juga bagi timnas kita. Betul. Kalau berbicara permainan sepak bola, kita tahu pasti yang namanya pemain, setiap pemain itu di lapangan pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencetak gol atau memberikan peluang bagi timnya. Tapi kembali ya, tidak bisa kita menilai atau juga kita tidak bisa main sepak bola itu dalam waktu 90 menit itu bermain terus yang namanya bagus. Ya atraktif, enggak, pasti akan ada penurunan juga. Betul. Nah kita kan melihatnya kan cuman melihat ini pemain udah mulai jelek nih, udah mulai salah passing, udah mulai. Betul, tapi kan itu kan kembali kepada masalah banyak faktor. Nah kalau misalnya kita bilang ini jelek kenapa dimainin ya? Nah kita juga nggak bisa menghakimi juga karena yang tahu dalam tim itu kan Sintayong. Siapa yang dipilih di pertandingan itu kan itu paling tidak kan udah didiskusi dengan manajemen tim, ya kan? Terus juga pasti udah ada yang namanya kalau misalnya tim meeting sebelum bermain itu ya. Dengan ada tim dokter juga mungkin yang mengecek semua kondisi pemain. Nah ketika dia bermain jelek, ya bukan semata-mata mungkin itu karena mungkin yang tidak bisa menjalankan tactical game dari banyak faktor lah. Banyak faktor, Krep. Baru main sedikit aja bisa langsung cedera kok. Betul. Iya kan? Nah ini menurut saya ya kembali ya ini Sintayong yang bisa merubah ketika dia melihat memang tidak berjalan maksimal apa yang diharapkan dari tactical game plan dia. Tentunya nanti pada saat lawan Bahrain lawan tim-tim berikutnya dia harus bisa melakukan evaluasi dengan cepat gitu. Gue setuju yang lu bilang tadi, gimana pemain depan kita. Nih pemain depan kita kalau menurut gue kita punya striker muda, strike masih muda. Tapi dari jam terbang mungkin masih tidak terlalu banyak. Naluri golnya masih belum terlalu terlihat. Nah kalau memang kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang natural naluri golnya bagus, mau dia pemain udah dicoba pemain lokal, ada Ramadan Sananta, ada Oki Caraka, ada Dimas Derajat. Nah, itu belum dapat menit kan sampai belum dapat menit. Ya. Nah, belum dapat menit karena apa? Tentunya juga pasti kan mungkin mereka juga tidak Sintayong yang paling tahu lah ya. Dia paling tahu. Iya kan? Dan semua tim itu kita nggak boleh yang namanya kan ada di sini. Kemarin juga pas pada saat gue nonton bareng tim nasional kemarin, penonton banyak teriak, Sananta mainin gitu-gitulah. Ya kan? Loh, lu bisa teriak tapi kan kita nggak tahu bagaimana kesiapan dari pemain. Gitu. Jadi karena apa? Menurut gua gini, berapa kali pun dalam Piala Asia, dalam mungkin event-event internasional friendly match yang lain udah pernah dikasih coba, toh nggak bisa menunjukkan penampilan terbaik kepada pelatih, ya siap-siap aja jadi cadangan kan begitu, Fred. Nah, ya kan? Jadi kalau menurut lo nih dari 2 game yang sudah dilakoni oleh timnas kita sendiri, bagaimana? Mungkin asa itu udah mulai terlihat ya, harapan itu. Karena kan di grup C ini kan dihuni oleh raksasa-raksasa Asia tuh yang tadi yang seperti kita katakan tadi. Nah melihat dari 2 game ini peluang kita ada dong berarti dong. Saya pikir saya masih sangat optimis ya. Sangat optimis saya. Kenapa? Kok gue tuh berpikir ya kalau nggak di urutan 4 ya urutan 3 lah nyuri-nyuri gitu ya. Tapi kalau realistisnya di urutan 4 Krep masih bisa. Karena apa? Kalau saya melihat mungkin untuk urutan 1-2 itu mungkin udah dipegang sama Jepang sama Arab Saudi lah. Iya, Jepang, Arab, Australia lah itulah udahlah. Tapi kalau gue lebih ya gue prediksinya 1-2 itu Arab dan juga Jepang. Australia di 3. Nah di 4 ini kan tinggal ngerebutin antara Bahrain dan Cina dan Indonesia. Nah realistisnya ya kita harus gebukin China dan juga Bahrain dan paling curi poin lagi ketika lawan tim-tim yang kuat. Yang kayak Jepang, kayak juga lawan Arab Saudi dan juga lawan Australia nanti di kandangnya.
Nah, kalau misalnya kita mau berbicara nanti untuk bermain di kandang sendiri pas menghadapi Arab Saudi dan juga Jepang, ya walaupun kita nggak boleh terlalu pesimis, tapi hasil draw udah sangat realistis banget. Draw itu udah sangat realistis. Iya, dia Jepang dua match pesta gol, 7-0, 5-0. Ya itu dia. Lu bayangin tuh. Ya kan? Jepang gila mainnya emang. Ya. Gitulah. Jadi makanya aduh, mudah-mudahan aja lah ya bisa kita dan jadi peluang kita untuk mencuri poin tuh ada di Bahrain sama Cina. Iya. Di situ paling. Di situ kan. Sama paling Oktober mungkin, ini kan bertandang ke Bahrain baru ke China. 10 habis itu 15 ke China. Terus November lawan Arab Saudi dulu baru Jepang kalau nggak salah. 14 sama 19 November. Iya, 14 19 kalau tidak salah. Betul. 14 lawan Jepang dulu. 19 baru Jepang. lawan Arab Saudi. 5 hari setelah. Iya. Nah, beruntungnya mungkin Jepang dengan poin yang udah semakin banyak kan dia udah 2 kali 6. Mungkin dia nanti match berikutnya dia udah jadi begitu lawan Indonesia udah udahlah. Ya. Udah lebih santai gitu main, udah enggak terlalu ngotot lagi. Ya kita berharap lah ya gambler datangin ininya kubunya Jepang lah. Yeah. Udah udah satu aja menang gak usah banyak ya. gitu. Atau jangan satu, draw lah. Draw lah. Lu udah pasti lolos Piala Dunia lah gitu. Udah, ya. iya. Kong kali kong gitu ya. Benar. Atau mungkin perlu kali itu pelatihnya timnas cewek tuh mochi suruh ketemu. Ya kan bisa aja misalnya bos satu PSSI nego lah. Kita pakai pelatih lu loh. Kita kerja sama dengan JFA loh. Udahlah. Iya, jangan sampai kita dikalahin lagi. Benar, bisa lah itu. Aduh. Ya. Nah, kalau lu lihat dua pemain ini, V, yang menjadi amunisi baru, apakah kita memang masih butuh nggak sih amunisi baru untuk menambah kekuatan timnas kita? Soalnya kan ada sebelumnya kan ada juga tuh. Ada si Ole, ada Mauro yang digadang-gadang akan bergabung lagi tuh. Ole siapa, Romeni ya? Iya, Ole Romeni. Sama Mauro siapa gitu? Zylstra apa kalau nggak salah. Jadi gini, kalau menurut gue gini, yang mengetahui bagaimana kebutuhan tim itu adalah pelatih. Ya. Biasanya PSSI kan menyodorkan kan nama-nama yang mungkin punya garis keturunan. Nanti setelah itu nanti akan dievaluasi, analisa oleh jajaran pelatih. Bahkan mungkin ada dikirim orang untuk melihat gimana penampilannya. Karena menurut gue kalau cuma CV doang itu akan kurang, Klep. Pasti harus melihat dulu bagaimana penampilan langsung di lapangan. Nah, yang tahu itu kan pasti kan yang sesuai dengan kebutuhannya kan si Sintayong nih. Kalau menurut gue sih masih sangat perlu, Klep. Ya, paling nggak di tengah, sektor tengah dan sektor depan. Itu yang paling penting menurut gue, karena itu perlu lapisan. Ya, kalau gue lihat dari penampilan di sektor tengah, gue masih belum terlalu puas dengan kalau kehilangan dari Tom Haye. Memang harus ada lagi pemain yang punya kemampuan pegang bola yang bagus. Gitu ya. Terus kalau di depan masih sangat muda. Perlu jam terbang lagi yang lebih tinggi. Strike dan juga Ragnar. Paling tidak mungkin perlu lagi pemain satu paling tidak tambahan yang mungkin berbeda karakter dari tipikal pemain depan ini. Sehingga akhirnya yang Sintayong ini punya variasi pemain banyak gitu loh. Yeah. Mau tipikal mungkin yang fighter ada. Yang stylish ada. Stok siap lah. Stok siap. Lini per lini. Menurut gua gitu. Nah kalau flank kita udah banyak. Flank kita bagus, cepet-cepet. Yang lokal, bukan lokal ya. Yang asli pribumi, Witan, Egy, Marcelino, bagus-bagus, cepet-cepet. Ya kan? Ada Sayuri juga. Jadi tambah lagi ada ini siapa? Eliano, bisa bermain di flank. Nah, belakang udah penuh. Ada Mes, ada Hapner, terus ada Nathan juga bisa dorong ke belakang. Ada Senpatinama, ada Idzes, ya kan? Terus ada juga kaptennya JDT yang masih cedera. Siapa lagi namanya lupa gue? Jordi Amat, ya kan? Nah terus penjaga gawang udah bagus-bagus lapisnya. Hernando, terus ada Nadeo, ya kan? Utamanya ada si ini, Paes, ya kan? Jadi menurut gue perlu di sektor tengah dan depan perlu ada penambahan lagi. Jadi Idzas lu lihatnya gimana nih satu pemain ini yang menjadi kapten ini dia menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu pemain Serie A ya, kualitasnya oke banget nih dia nih. Kalau berbicara bagaimana pertanyaan lo ke gue, Krep, ya kita udah berbicara gini, kita ngeliat aja ban kapten yang udah di tangannya. Itu aja itu udah menjawab kok. Udah ya. Iya, artinya apa? Memang ketenangannya, bagaimana dia bisa menggalang pertahanan dengan begitu bagus ya. Kalau menurut gue kemarin ini pada saat Australia nggak terlalu banyak istilahnya bombardir dari sektor tengah dan juga ini yang dia lakukan. Justru malah pada saat Arab Saudi dia bermain sangat luar biasa menurut gue. Sampai yang dia marah-marah sama Ridho berapa kali bikin kesalahan. Kemarin dia masih bisa ke cover. Ridho kemarin tampil bagus, Krep. Ridho bagus. 10 menit bagus ya, men. Konsisten lah ya. Main gak diganti kan? Iya. Ya kan? Jadi gue pikir
kemarin bagus. Hafner juga oke. Hafner juga bagus juga. Iya. Walaupun terlihat agak-agak akhir agak udah ngap-ngapan juga tuh. Iya kan? Pokoknya 3 kemarin central back sama kiper oke. Menurut gue. Nah, kalau menurut lo kemarin siapa pemain yang paling menurut lo penampilannya di bawah perform? Kalau gue bilang Marcelino ya sama Strike ya. Marcelino sama Strike. Kalau Strike kayaknya cedera deh, jadi iya, keluar deh. Cedera makanya iya, dia makanya pas dia makanya cepat. pas terakhir tuh pas jalan Iya. datengin supporter kan dia juga agak pincang-pincang. Terlepas mungkin karena emang dia cedera, ya penampilan kemarin yang kurang bagus, ya mungkin pandangan gue ya Strike dan juga si Marcelino. Kalau Ragnar masih bagus, dia masih ada fighting spiritnya, walaupun juga kalah duel sama si Sutart apa siapa namanya itulah. Yang tinggi banget tuh. Paling tinggi itu. Tuh kakinya 46 kali krep, 47 sepatunya krep, gila tuh. Gue aja ngeliatnya buset. Ya kan? Nah terus yang berpenampilan sangat bagus kalau menurut gue kemarin itu ya 2 pemain tuh tetap siapa sama. yang paling bagus? Itzes dan juga Paes. Ya. Itu kalau gue bilang kuncinya juga di bawah. Jadi ya terlepas dari kita mengklasifikasikan siapa yang bagus, siapa yang kurang bagus, ya kita harus angkat topi juga untuk semua pemain ya. Karena dengan hasil 1 poin ini kan kerjasama keseluruhan tim ya, secara kolektif seperti itu. Nah tapi lo juga cukup puas nggak dengan strategi mungkin yang diterapkan oleh STY di pertandingan 2 game inilah? Kalau strategi, kalau bilang puasnya gue puas pada saat kita draw di Arab Saudi. Kemarin puas dari hasil, tapi dari permainan gue nggak puas. Karena emang kita kena tekan yang luar biasa dan kita nggak bisa keluar. Dan gue setuju mungkin yang paling pertama faktor itu adalah masalah pressure. Menurut gue bermain di kandang itu justru malah buat saya pribadi ya. Itu bukan justru malah buat kita bisa membuat kita jadi motivasi tinggi. Kadang-kadang pressure itu bisa 60-40 krep. Atau 55-45. 55 pressure, 45-nya kita percaya diri. Tapi kalau udah 60-40, lebih tinggi pressure-nya, susah juga kita bisa keluar dari tekanan. Australia orang banyak bilang, pasti Indonesia bisa menang. Kenapa? Karena Australia kemarin dikalahin di kandangnya. Kita nggak bisa bicara matematika. Iya, nggak bisa 2 tambah 2 4. Nah, tapi dia di sana dia kalah. Justru malah dia pasti pengen cari poin kemenangan di Indonesia. Kita mau dilampiaskan kekesalan dia kalah di kandang lawan kita. Gitu kan. Kalau misalnya tadinya dia menang di kandang, mungkin dia agak sedikit kendor main lawan kita di Indonesia. Karena dia udah dapat poin 3. Lebih pede lah dia ya kan. Jadi dia berpikir, gue draw aja udah cukup nih di Indonesia. Betul. Begitu kan. Nah, jadi semua banyak faktor. Jadi ya mudah-mudahan ya para netizen ini bukan netizen yang kaleng-kaleng yang asal bunyi nyaring tapi nggak tahu sebenarnya ini apa di dalam tim itu sendiri gitu loh. Begitu Pak Kret. Di mana kita ngopi? Boleh minum kan nih? Minum dulu lah. Kayaknya ngomongnya serius banget ya. Serius banget habisnya. Dia nanya serius banget jadi aduh. Iya, kayaknya harus minum dulu. Minum dulu lah. Karena masih 2,5 jam lagi kita syutingnya ini. Karena kalau yang namanya ya kita juga komentator kan dibayar untuk ngoceh kan. Jadi kalau tanya satu gue ngocehnya banyak. Jadi ya mohon maaf ya. Terus deh, jadi ya kalau nanti kita Oktober mungkin evaluasi pasti akan segera dilakukan. Nah di sisa waktu yang ada ini mungkin apa menurut lo yang menjadi catatan buat STY untuk mungkin memperbaiki performa kita pada saat kita melakukan tandang Oktober nanti? Betul. Saya sih melihatnya begini ya, oke kita main masih Oktober, masih ada waktu lah berapa pekan kita untuk bisa mempersiapkan tim. Tapi jangan lupa juga, pemain ketika sudah selesai kemarin lawan Australia, mereka kembali ke klub Rep. Ya. Dan mereka harus bermain untuk kompetisi Liga 1. Kita nggak tahu nanti buruk-buruknya ada yang cedera, ada yang apa. Iya kan Grab? Iya benar. Benar nggak? Akhirnya pelatih berpikir lagi. Benar. Yang tadi dia sudah susun planning dia untuk membentuk tim ini nanti lawan Bahrain, lawan China, tiba-tiba ada kondisi seperti yang tadi saya ceritakan, repot juga dia. Muter otak lagi siapa yang harus di ini. Nah setiap pemain menurut saya memang harus siap dari segala aspek, siapapun dia. Apalagi yang udah berlabel memang mereka adalah langganan timnas, ya kan? Apa yang lagi yang orang ngomongin misalnya, berharap Elkan Bagot kembali, ya kan? Saya pun berharap yang sama. Dengan kemampuan Elkan Bagot dengan postur yang sangat luar biasa. Itu kalau udah 3 di belakang mungkin ada Elkan Bagot, ada Itzes, terus ada si Mes Hilges. Waduh udah luar biasa timnas Indonesia. Ya, ditambah tembok lagi. kokoh banget tuh. Iya. Nah, cuman kan kemarin akhirnya kan dipanggil kan Wahyu Pras. Ya. Karena mungkin permasalahan personal antara Bagot dan juga pelatih kan kita nggak ada yang tahu. Betul. Iya kan? Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi siapapun yang dipanggil sama pelatih ya harus siap.
Jadi karena gini, yang gue lihat gini, jangan pernah pemain-pemain yang asli pribumi itu merasa dibeda-bedakan dengan pemain yang naturalisasi. Karena kalau udah berpikir seperti itu, udah selesai udah. Tamatlah riwayat lo. Karena apa? Gini, Krep, kita nggak pernah bisa apa yang diinginkan pelatih. Tiba-tiba kita merasa gue cadangan. Udahlah, gue biasa aja lah, nggak usah kondisi, nggak usah bikin pertandingan segala macam. Tiba-tiba besok lu main. Lu nggak siap. Selesai. Lu main jelek, ya udah. Udah, nggak bakal dipasang lagi udah. Dia drop. Salah satunya ada kan yang pernah juga kan akhirnya nggak dipanggil-panggil lagi dan bersuara di mana-mana. Iya. Gue nggak usah sebut namanya lah. Betul. Iya kan? Betul. Nah hal seperti ini yang harus dipikirkan juga pemain. Karena kalau buat gue pribadi nih, pasti pro kontra. Banyak yang nggak suka dengan adanya naturalisasi. Iya. Pasti ada. Tapi kalau buat gue pribadi kita ambil positifnya, Krep. Kenapa? Ketika misalnya mungkin Sintayong ini banyak lebih dominan memakai pemain yang dinaturalisasi ketimbang yang mungkin dilahirkan dari kompetisi kita atau produk pribumi asli kita. Nah harus juga kita berpikir, kita harus bisa bersaing sama mereka. Betul. Dengan apa? Ya lu kalau dikasih kesempatan main bagus, itu aja kok. Betul. Disiplin bagus, itu aja yang dimau pelatih. Kalau enggak, ya udah duduk aja terus. Dipanggil timnas, iya dipanggil, tapi cuma duduk. Buat apa? Seperti gitu. Di Piala Asia, lu lihat bagaimana kurang bagusnya Yakob yang wing. Ya. Yakob ya. Yakob. Ya, Yance yang di belakangnya. Ya, belakang. Yakob Sayuri yang ngasih umpan bagus yang ke Marcelino yang akhirnya bikin gol itu. Itu luar biasa penampilannya. Ya kan? Sekarang agak sedikit dia agak sedikit tersimpankan, tidak dapat kesempatan main lagi. Kenapa? Banyak faktor mungkin yang dilihat oleh pelatih. Ya kan? Nah, inilah menurut saya bagaimanapun juga hal-hal positif yang bisa kita ambil ketika kita dihadapkan dengan masalah seperti ini, terutama pemain. Ya lo harus ngerti dong, lo sebagai pemain tugas lo apa? Ya lo bersaing. Betul. Gitu. Seperti layaknya Rido lah sekarang lah. Masih tetap bisa dalam inti. Karena apa? Karena dia bersaing. Dia yang terus rutin loh di inti loh. Betul. Kayak Marcelino baru main kemarin. Iya. Sebelumnya Witan. Ya Iya, kan? betul. Gitu Bang Krep. Jadi mungkin terakhir lo tetap optimis ya. Mungkin saatnya Iya. 2026 mungkin kita bisa melihat timnas kita tampil di Piala Dunia di Amerika, Meksiko, sama Kanada. Iya, kalau bicara optimis ya saya bisa katakan ya kita harus optimis ya. Dengan apa yang sekarang dilakukan oleh PSSI juga, federasi kita effort sangat luar biasa dengan membentuk tim seperti ini sekarang, sangat luar biasa. Tapi jangan terlalu berekspektasi tinggi. Lu mau lolos langsung dari putaran grup susah. Ya. Realistisnya kita urutan 4. Ya. Kalaupun memang kita Ikut bisa round 4 dulu lah, kita Iya, bersaing lagi di situ. Bersaing lagi di situ. Kalaupun kita memang nantinya dikasih kesempatan mungkin kaki pemain itu arah patah, kaki pemain ini patah, kita di 2 ya. Ya oke lah, itu lain cerita. Tapi itu mustahil sekali. Dan kita tuh hadir di round ketiga ini ada di pot 6 tuh, pot 6. paling bawah. Justru itu. Makanya saya bilang kita nggak usah berpikir ngalahin tim-tim itu dulu deh. Ini aja dulu deh. Nih, yang namanya Bahrain sama China dulu deh. Yang harus kita pikirkan untuk bisa dikalahkan yang level Asia dulu lah. Betul. Gitu. Oke, Pe. Yes. Ih, luar biasa nih, udah gua nanya satu udah semuanya dijawab semua jadi Iya nih. udah cukup. Lewat nih. Ini kalau lewat begini janjinya 3 jam setengah ya? Iya, janjinya 30 menit kan. Janjinya 30 menit. Udah lewat 10 menit aja nih Argo berubah Nambah, nih. udah nambah. Mbak, Argo berubah, Mbak. Mbak Nat. Ya, Nanti urusannya tinggal sama Mbak Natasha aja. Iya, tapi ya gitu loh, Kat. Ya mau bagaimanapun juga kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus dukung terus timnas kita. Bagaimanapun juga nih para pemain juga mereka tidak ada yang mau kalah di lapangan. Mereka mau memberikan kemenangan dan hal positif seperti ini yang menurut saya yang harus tetap dilakukan oleh para penonton. Dukung secara sportif. Jadi jangan dicemooh, jangan dikata-katai yang tidak bagus. Apalagi kalau udah kayak netizen Indonesia nih, ketika sudah mungkin dia tidak suka dengan A, B dan C, itu keluarga pun diomong-omongin kan. Betul. Ya kan diserang-serang gitu kan ya. Gokil pokoknya netizen Nah, Indonesia tuh semuanya lah. deh. Ya lu sekarang lihat aja tuh, yang namanya Mes, yang namanya Eliano, lu lihat berapa banyak dia punya follower langsung. Gila naiknya. Belum main loh Krep untuk timnas, baru dinaturalisasi. Tapi udah naik melonjak yang namanya follower luar biasa. Artinya memang itulah bagaimana memang benar-benar totalitasnya penonton Indonesia, masyarakat Indonesia pengen melihat Indonesia itu maju dari sepak bolanya. Bukan tidak mungkin kita bisa di Piala Dunia, mungkin. Amin. Kita bisa berharap itu, tapi jangan terlalu berharap yang berlebihan dulu. Karena ini adalah yang pertama kita lolos ke putaran ketiga. Betul. Gitu. Oke, Fe, thank you. Siap.
Terima kasih atas ulasannya yang sangat luar biasa. Udah bunyi-bunyi terus nih. Ini kayaknya udah panggilan Semoga podcast kita di tempat yang lain, Krep. Bisa membahas dengan pembahasan Siap. yang lainnya di podcast One Corner Iya, ini. Jangan kapok undang saya. Iya dong, pasti. Ya, Mirsa, itulah bincang-bincang saya bersama Fernand Huta Barat. Jangan lupa saksikan terus One Corner di tv1news.com. Akhir kata, saya Faisal Krep pamit. Salam One Corner.